Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema goodness. Kalau di Galatia 5 ayat 22 diterjemahkan sebagai kebaikan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Hari ini kita akan membahas tentang kebaikan. Kebaikan di dalam bahasa Yunaninya agathosune. Ayat ini ditemukan ada di 4 bagian firman Tuhan. Roma 15 ayat 14, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk menasehati. Efesus 5 ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 2 Tesalonika 1 ayat 11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Saudara, kata kebaikan di sini menjadi satu hal yang unik karena tidak banyak ditemukan di bagian firman Tuhan, tetapi menjadi satu kata yang penting. Kenapa? Di Galatia 5:22 kebaikan ini adalah buah roh. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan ada Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita akan memiliki kebaikan ini. Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Ketika kita ada di dalam terang, ketika kita ada di dalam Kristus, sang terang itu, maka kita akan menghasilkan buah kebaikan itu. 2 Tesalonika 1 ayat 11, ketika kita ada di dalam panggilan Tuhan, dan kita hidup di dalam kekuatan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, maka yang akan terjadi dalam hidup kita adalah kehendak kita akan menjadi kehendak yang berbuat baik, dan segala pekerjaan kita pun di dalam iman kita adalah pekerjaan yang sempurna. Ketika lihat Roma 15 ayat 14, kamu telah penuh dengan kebaikan, segala pengetahuan, saling menasehati. Saudara, bisa dilihat ini adalah salah satu hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Kebaikan di sini bukan sekedar menjadi lawan dari kejahatan, bukan reaksi dari kejahatan. Karena ada kejahatan, maka aku akan berbuat baik, bukan. Tapi kebaikan itu ada di dalam diri orang percaya, karena karya Roh Kudus di dalam dirinya. Karena sejak semula waktu Allah memanggil orang tersebut, maka ada kebaikan itu di dalam dirinya. Ketika ada terang di dalam dirinya, maka kebaikan itu ada di dalam dirinya. Dan itu yang ada di dalam setiap hal yang dilakukan oleh orang tersebut. Kebaikan itu. Artinya kebaikan ini ketika bukan menjadi lawan kejahatan, justru kebaikan ini menjadi satu hal yang boleh membuat dunia ini menjadi berbeda. Ketika dunia yang berdosa ini begitu jahat, ketika kita memiliki kebaikan, maka seolah-olah kejahatan itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita, tapi justru kita yang ada untuk menerangi kejahatan itu. Kebaikan itu ada untuk memberikan satu tindakan yang positif, yang membuat kejahatan itu tidak ada lagi. Yang membuat kegelapan itu mendapatkan terang melalui kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan itu bukan karena keadaan di sekitar kita memang baik, memang semua nyaman, semua terkendali, bahkan mungkin gelap, bahkan mungkin ada musuh, bahkan mungkin ada kejahatan yang kita temukan. Tapi kita tetap melakukan kebaikan itu. Itu hal yang mendasar yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam terang. Bukankah seperti Yesus ketika melayani di dunia, dia juga menunjukkan kebaikan ini. Ketika ada banyak musuh, ketika bahkan iblis juga mencobai, ketika ada banyak hal yang tidak mudah, sampai ada di dalam jalan sengsaranya sampai dia mati di kayu salib. Apakah Yesus menunjukkan respon untuk melawan kejahatan itu? Tidak. Dia tetap menjalani hidupnya. Dia tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Dan kita boleh melihat ada kebaikan yang terus menyertai setiap langkahnya. Ada kebaikan yang terus orang lain bisa lihat. Ada kebaikan yang membuat bahkan semakin lama musuhnya boleh melihat ada yang berbeda yang Yesus lakukan. Ada kebaikan yang bahkan ketika dia mati di kayu salib, bukankah itu menunjukkan satu hal yang begitu sempurna dan begitu luar biasa bagi manusia berdosa? Dia tetap melakukan kebaikan sampai akhir hidupnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, membuat kita boleh terus melakukan kebaikan. Biarlah terang itu terus bercahaya di dalam hati kita,
sehingga menghasilkan kebaikan dalam hidup kita. Dan setiap hal yang kita lakukan, terangilah dunia yang di dalam kegelapan ini, dunia yang jahat ini, dengan kebaikan yang kita miliki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, untuk terang yang bercahaya di dalam hati kami, sehingga kami boleh membawa kebaikan itu bagi dunia, sehingga dunia boleh melihat terang melalui kebaikan yang kami lakukan. Bukan hanya melihat kami, tapi terang itu membuat orang boleh melihat Tuhan, melihat Kristus yang begitu baik di dalam hidupnya, membuat kami boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan, memberikan pengharapan. Mampukan kami Tuhan, di tengah segala kondisi kehidupan kami tetap boleh melakukan kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.